Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Nama saya Trivia Koronisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andiani Soehardi dari kelompok 1. Jelaskan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui adanya hukum dasar yang tidak tertulis. Kaidah-kaidah ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan seperti MPR, UU, Perpu, dan lain sebagainya. Hukum-hukum dasar yang tidak tertulis yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat, juga tidak tertulis terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Terima kasih. Nama saya Mariska Tamburian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ignatius Pemba, kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sempat menuai banyak kontroversi dari rakyat Indonesia? Jadi, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menuai polemik publik lantaran draft rancangan undang-undang tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dalam draft rancangan undang-undang, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam pasal 7. Pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dipandang mengesampingkan aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang disusun oleh para pendiri bangsa. Selain itu juga dapat mengalihkan perhatian negara dalam fokus menangani pandemi COVID-19. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga menyulut kontroversi lantaran tidak menyertakan TAP MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran mengingat di draft rancangan undang-undang tersebut. Adapun TAP MPRS tersebut adalah TAP MPRS nomor 25 garing MPRS garing 1966 tentang Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis garing Marxisme Leninisme. Pengesahan draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi rancangan undang-undang dalam paripurna di DPR juga dinilai terkesan sangat tergesa-gesa bersamaan dengan 3 rancangan undang-undang lainnya, yaitu rancangan undang-undang Corona, rancangan undang-undang penanggulangan bencana, dan rancangan undang-undang Minerba. Saat itu tidak disediakan sesi penyampaian pandangan fraksi sehingga tidak diketahui fraksi mana yang setuju dan mana yang menolak, sehingga transparansinya sangat diragukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aralina Rumagit, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa pembukaan UUD 1945 dari segi terjadinya kedudukan hukum secara yuridis tidak dapat diubah? Jawabannya ialah, dalam buku Spiritualisme Pancasila tahun 2018, karya Foky Fuad Wasitatmajah, pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Alasan lainnya yaitu pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Dalam ilmu hukum tata negara, suatu ketentuan hukum di bawah pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan UUD 1945. Selain itu, karena dalam pembukaan UUD 1945 terkandung faktor-faktor mutlak atau syarat-syarat mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, konsekuensinya pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan terletak pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah. Saya Rohayan Ninggi Allah akan menjawab pertanyaan dari Stefania Evangeline Tamin dari kelompok 4, yaitu sebutkan contoh pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ada 2, yaitu yang pertama sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diantaranya
1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah presiden. 2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. 3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. 4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif dilakukan oleh pemeriksa keuangan. 5. Kekuasaan mempertimbangkan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu diantaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. 2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. 3. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran atau multitafsir, misalnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum diamandemenkan. 4. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Selamat pagi, saya Melina Ivana Atalia Parebago akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diperwakiliskan oleh Ariana Pulingkareng yang menjelaskan keterkaitan setiap sila Pancasila dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menetapkan adanya Tuhan yang Maha Esa, dan kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan manusia sesuai dengan hakikatnya dan menjunjung tinggi kemerdekaan kepada bangsa. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, cinta bangsa dan tanah air dan menggalang persatuan dan kesatuan kepada bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi dan permusyawaratan kepada bangsa. Sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata kepada bangsa Indonesia dan seluruh kekayaan alam dapat digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah. Terima kasih. Saya Erin Milka Hana Timbuleng akan menjawab pertanyaan dari Forensi Gayang dari kelompok 7. Pertanyaannya, apakah ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Jawabannya, sudah. Buktinya adalah bahwa negara Indonesia telah menganut sistem demokrasi Pancasila. Tetapi masih banyak warga negara Indonesia yang masih menyimpang dengan ideologi Pancasila tersebut. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.